Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita hari ini untuk mata kuliah tata tulis karya ilmiah. Untuk pertemuan 7 ini kita akan membahas tentang kerangka karangan. Jadi apa itu kerangka karangan? Nah, kerangka karangan merupakan rencana penulisan yang memuat garis besar dari suatu karangan yang akan digarap. Nah, jadi kerangka karangan ini merupakan outline sebelum kita menulis sebuah karangan ya. Nah, merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, dan terstruktur dan teratur. Nah, kerangka karangan dapat mengalami perubahan terus-menerus untuk mencapai bentuk yang lebih sempurna. Kerangka karangan yang belum final disebut outline sementara, sedangkan kerangka yang sudah tersusun rapi dan lengkap disebut outline final. Untuk fungsinya sendiri, yang pertama ada untuk mengatur hubungan antar gagasan-gagasan yang ada. Kemudian yang kedua, untuk melihat kekuatan dan kelemahan perencanaan karangan. Dan untuk manfaatnya, ada 5 poin. Yang pertama, untuk menjamin penulisan bersifat konseptual, menyeluruh, dan terarah. Kemudian, untuk menyusun kerangka karangan secara teratur. Dapat juga memudahkan penulis untuk menciptakan klimaks yang berbeda-beda, kemudian untuk menghindari penggarapan topik 2 kali atau lebih, dan memudahkan penulis mencari materi pembantu. Nah, jadi jelas ya kalau untuk fungsi dan manfaatnya. Jadi kalau kita sudah membuat suatu kerangka karangan, sebelum mengembangkan kerangka karangan tersebut, kita jadi tahu nih apa aja yang bakal kita bahas, terus untuk menghindari penggarapan ke topik. Jadi kalau kita sudah list saja ini mau membahas apa, kemudian di sub kedua bahas apa, jadi tidak terjadi double topik. Kemudian untuk bentuk karangan ada 2 jenis. Yang pertama ada kerangka topik yang terdiri atas frasa, klausa yang didahului tanda-tanda yang lazim untuk menyatakan hubungan antar gagasan. Kemudian pada kerangka topik ini tanda baca akhir atau titik tidak diperlukan karena tidak dipakai kalimat lengkap. Kemudian yang kedua ada kerangka kalimat. Ya, kerangka kalimat ini bersifat resmi, berupa kalimat lengkap dan tanda baca atau titik harus dipakai pada setiap akhir kalimat. Nah, kalau topik itu berarti dia membuat poin-poin saja. Nah, sedangkan kalau untuk kerangka kalimat dia sudah menjadi kalimat, tapi masih bisa untuk dikembangkan lagi. Kemudian ada untuk langkah-langkah penyusunan kerangka karangan, ada 5 langkah. Yang pertama kita harus menentukan tema dan judul dari karangan yang akan kita buat. Jadi jelas ya, kita harus menentukan dulu nih tema yang akan kita tulis itu apa. Lalu setelah kita mendapatkan tema, kita buat judul. Nah, kalau bisa untuk judulnya ini kita harus membuat judul yang menarik untuk dibaca oleh pembaca. Kemudian setelah kita menentukan tema dan mendapatkan judul untuk karangan kita mengumpulkan bahan. Nah, mengumpulkan bahan ini bisa dari referensi-referensi jurnal, buku, atau bisa juga melakukan observasi langsung ke lapangan dan wawancara. Nah, kalau kita sudah mengumpulkan bahan-bahannya, kemudian langkah ketiga kita menyeleksi bahan, karena dari semua bahan yang kita kumpulkan itu tidak tentu harus kita gunakan semuanya untuk menulis karangan kita. Jadi kita seleksi dulu nih mana yang dapat digunakan sebagai bahan dalam menulis karangan. Nah, kalau kita sudah mendapatkan bahan, sudah menentukan judul, nah langkah keempat kita membuat kerangkanya. Jadi kita tentukan dulu kerangka karangan yang akan kita buat. Kemudian yang terakhir itu dari kerangka karangan tersebut kita kembangkan sehingga menjadi karangan. Kemudian untuk syarat kerangka karangan yang baik, yang pertama pilihlah topik yang merupakan hal yang khas. Kemudian tentukan tujuan yang akan dicapai dengan topik itu. Nah, dari topik dan tujuan itu tersusun tema yang jelas. Kemudian dalam tiap unit hanya mengandung satu gagasan. Bila satu unit terdapat lebih dari satu gagasan, maka unit itu harus dirinci. Jadi jelas sekali ya kalau dalam karangan itu kita tidak boleh terlalu banyak topik ya atau gagasan dalam setiap satu paragraf. Jadi cukup satu gagasan utama saja. Kemudian untuk pokok-pokok dalam kerangka karangan harus disusun secara logis sehingga rangkaian ide atau pikiran itu tergambar dengan jelas. Dan dalam menulis karangan yang baik itu kita harus menggunakan simbol yang konsisten. Nah, di sini ada beberapa untuk pola susunan kerangka karangan.
Yang pertama ada pola alamiah. Nah, untuk pola alamiah ini merupakan suatu unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Disebut pola alamiah karena memakai pendekatan berdasarkan faktor alamiah yang esensial. Pola alamiah mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. Pola alamiah dapat dibagi menjadi 3. Ada yang pertama ada kronologis waktu. Nah, untuk kronologis waktu ini kita membuat kerangka karangan berdasarkan dimensi waktu. Untuk contohnya kita lihat di sini ada untuk karangan dengan topik masyarakat. Kemudian tujuan dari menulis karangan tersebut untuk mengetahui perkembangan masyarakat dengan tema penulisannya perkembangan masyarakat dari zaman ke zaman. Nah, dari tema ini saja kita sudah dapat melihat ya bahwa penulisan untuk pola kronologis ini dia dari zaman ke zaman. Jadi dapat dilihat untuk contohnya ada zaman masyarakat pemburu dan pramu, kemudian masyarakat petani dan beternak, dan masyarakat industri. Jadi dia berdimensi waktu. Kronologis waktu, atau bisa juga kalau kalian membuat karangan itu dalam 1 tahun untuk bulan triwulan atau semester gitu, bisa juga. Kemudian yang kedua ada spasial atau ruang. Nah, landasan yang paling penting bila topik yang diuraikan mempunyai pertalian yang sangat erat dengan ruang dan tempat. Nah, urutan ini biasanya digunakan dalam tulisan-tulisan yang bersifat deskriptif. Nah, kita lihat di sini ada contohnya untuk topik tanah longsor. Kemudian tujuan penulisannya untuk mengetahui lokasi tanah longsor dengan tema beberapa lokasi tanah longsor di dunia. Nah, dilihat dari karangan ini bahwa setiap topiknya ini memiliki pertalian. Nah, di sini kan ada tanah longsor yang terjadi di luar Indonesia. Kemudian ada tanah longsor yang terjadi di Indonesia. Jadi semuanya ini membahas tentang tanah longsor. Jadi semuanya berkaitan. Kemudian yang ketiga ada topik yang ada. Nah, suatu pola peralihan yang dapat dimasukkan dalam pola alamiah adalah urutan berdasarkan topik yang ada. Suatu peristiwa sudah dikenal dengan bagian-bagian tertentu. Nah, ini ada contohnya. Ada topik hutan, lalu tujuannya untuk mengetahui pemanfaatan hutan, dan temanya adalah pemanfaatan hutan. Nah, untuk kerangka karangannya jelas dilihat sama-sama untuk manfaat hutan, tapi untuk poin satu manfaat hutan secara alamiah. Nah, secara alamiah nih apa saja nih manfaat hutan? Dapat dilihat nih untuk mencegah erosi dan mengurangi polusi dan sebagai hutan lindung. Kemudian manfaat hutan secara ekonomis ada hutan tanaman industri dan hutan untuk rekreasi, lalu hutan untuk penelitian. Jadi dapat dilihat untuk ininya ya manfaatnya. Jadi yang kedua ada untuk pola logis. Nah, tanggapan yang sesuai dengan jalan pikiran untuk menentukan landasan bagi setiap persoalan mampu dituang dalam satu susunan atau urutan logis. Nah, jadi untuk pola logis ini memakai pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati suatu berdasarkan logika. Jadi jelas kalau logis itu dia harus masuk logika ya. Yang pertama ada untuk klimaks dan anti klimaks. Nah, untuk klimaks dan anti klimaks ini, penulis biasanya membuat tulisan itu dimulai dari level paling rendah ke level yang paling tinggi untuk mendapatkan klimaksnya. Di sini ada contoh, untuk contohnya ada topik Turun Soeharto. Jadi dimulai dulu dari keresahan masyarakat. Kemudian merajalelanya praktik KKN sampai diakhiri dengan tuntutan reformasi yang menggema. Itu untuk klimaksnya. Kemudian untuk klausal. Kalau klausal ini merupakan sebab akibat atau akibat sebab. Jadi dapat dilihat di sini ada contohnya untuk topik krisis moneter mana tanah air. Jadi apa saja yang menyebabkan krisis moneter, kemudian akibatnya apa gitu ya. Dapat dilihat ini contohnya. Kemudian yang ketiga ada untuk pemecahan masalah. Nah, kalau untuk pemecahan masalah ini menuju kesimpulan umum atau pemecahan atas masalah tersebut. Nah, dapat dilihat di contoh. Di sini ada topiknya untuk flu babi dan upaya penanggulangannya. Jadi dapat dilihat ya. Pertama dia menjelaskan dulu apa itu virus flu babi, kemudian bahayanya apa, kemudian juga terakhir dijelaskan untuk cara penanggulangannya. Yang keempat ada umum ke khusus. Nah, kalau umum ke khusus ini untuk
topik utamanya dia menjelaskan dulu secara umum. Ya, di sini dapat dilihat ini untuk pengaruh internet. Yang pertama ada untuk para pengguna internet. Nah, jadi para pengguna internet ini siapa saja? Dipecahkan lagi menjadi sub terperinci atau khusus, ada pengguna anak-anak, remaja, dan dewasa. Begitu juga untuk manfaat internet, apa saja manfaatnya gitu ya. Kemudian ada familiaritas dan akseptabilitas. Nah, kalau untuk familiaritas ini dimulai dengan mengemukakan sesuatu yang sudah dikenal, kemudian berangsur-angsur pindah kepada hal-hal yang kurang dikenal atau belum dikenal. Nah, kemudian yang untuk akseptabilitas ini kebalikan dari familiaritas. Nah, kalau familiaritas tadi dimulai dengan yang sudah dikenal, kalau akseptabilitas ini dimulai dari yang tidak dikenal. Nah, tujuannya dari akseptabilitas ini adalah untuk uh, untuk untuk menerangkan suatu gagasan diterima atau tidak oleh pembaca, apakah suatu pendapat disetujui atau tidak oleh pembaca. Nah, jadi untuk contohnya itu misalkan untuk tulisan tentang teori konspirasi. Nah, teori konspirasi ini apakah bisa diterima di masyarakat atau tidak? Nah, itu termasuk ke penulisan akseptabilitas atau penerimaan. Kemudian ada macam-macam kerangka karangan. Yang pertama berdasarkan sifat rinciannya. Yang pertama ada kerangka karangan sementara atau non formal. Jadi dia kalau untuk yang sementara ini terdiri dari 2 tingkat karena topiknya tidak kompleks dan akan segera digarap. Kemudian ada kerangka karangan formal terdiri atas 3 tingkat. Nah, kalau ini yang formal ini topiknya sangat kompleks, kemudian topiknya sederhana tetapi tidak segera digarap. Nah, untuk cara kerjanya, rumuskan tema berupa tesis. Tesis ini merupakan permasalahan. Kemudian pecah-pecah menjadi subordinasi yang dikembangkan untuk menjelaskan gagasan utama. Tiap subordinasi dapat dirinci lebih lanjut. Nah, tesis yang dirinci minimal 3 tingkat sudah dapat disebut kerangka karangan formal. Kemudian berdasarkan perumusan teksnya ada kerangka kalimat, kerangka topik, kemudian gabungan antara kerangka kalimat dan kerangka topik. Nah, oke, sekian saja materi kita hari ini. Silakan dikerjakan tugas sebagai pengganti absen. Jadi kalau seperti kemarin ya, kalau tidak mengumpulkan tugas maka tidak dianggap absen dan dilihat lagi kehadirannya untuk syarat mendapatkan nilai maksimal pada UTS. Jika kurang dari 7 pertemuan maka silakan ditukar kartnya. Kemudian silakan dikerjakan tugas contoh ini. Buat kerangka untuk pola spasial atau ruang. Kerangkanya saja ya, tentukan topiknya, lalu tujuan, tema, dan buat kerangkanya. Ya, minimal 2 poin seperti ini saja. Dan dilarang kopas dari internet. Bagi yang kopas akan saya langsung coret nilainya. Oke, sekian materi dari hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya tutup. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.